Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahmi saklawase. Jumpa lagi di channel HJ Mintol. Ya, channel khusus budidaya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara tebar dan jumlah bibit satu kolam menggunakan sistem bioflok. Ya, sebelumnya mohon untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Cara budidaya ikan lele di kolam terpal memang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mengapa demikian? Tentu ini dikarenakan kelebihan kolam terpal. Sebenarnya terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperbesar kemungkinan ikan lele bisa cepat panen dalam jumlah yang besar. Ya, di sini ada kurang lebih 15 kolam terpal berbentuk bulat menggunakan sistem bioflok. Yang satu, yang sebelah sana ada dua berbentuk kotak. Ya. Sebenarnya terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperbesar kemungkinan ikan lele bisa cepat panen dalam jumlah besar. Rahasia sukses ternak ikan lele ialah dengan menggunakan cara sistem bioflok. Bioflok merupakan makroalga agregat diatom, pelet sisa, protista bakteri, eksoskeleton organisme mati, dan invertebrata yang mengandung fungi, bakteri, protozoa, dan lain sebagainya. Ya, penggunaan bioflok dalam budidaya ikan membuat sifat nafsu makan ikan lele lebih tinggi sehingga menyebabkan lele cepat makan dan cepat mengeluarkan kotoran. Sehingga proses bioflok lebih mudah terjadi. Ada beberapa keuntungan yang akan didapat budidaya ikan lele menggunakan sistem bioflok, ialah sebagai berikut. Ya, mohon disimak ya. Simak sampai selesai biar nggak gagal paham. Ada beberapa keuntungan yang akan didapat budidaya ikan lele menggunakan sistem bioflok. Yang pertama, pakan ikan lele lebih efisien, bahkan bisa dibilang tanpa pakan, karena sudah alami menggunakan sistem bioflok. Yang kedua, pertumbuhan ikan lele lebih sehat sehingga tidak perlu dilakukan penyortiran antara ikan mana yang mati dan ikan mana yang masih hidup. Yang ketiga, pertumbuhan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih optimal dan lebih cepat sehingga masa waktu panen yang lebih singkat. Yang keempat, ikan lele di dalam kolam terpal pada umumnya lebih sehat dan gesit, sehingga dapat mengurangi resiko penyakit ikan. Ya, alhamdulillah di sini ikannya sehat-sehat, gesit. Ada beberapa persyaratan budidaya lele dalam kolam terpal menggunakan sistem bioflok. Ya, yang pertama, membutuhkan probiotik sebagai media pembentukan flok. Yang kedua, memerlukan oksigen yang lebih tinggi sekitar 4 ppm sampai 6 ppm. Ya. Yang ketiga, memerlukan pompa celup yang tingginya sekitar 2,5 meter dengan kekuatannya sekitar 43 watt. Yang keempat, penambahan bahan baku starter yang di dalamnya terdapat karbon seperti molase, tepung terigu, tepung tapioka, bekatul, dan gula. Yang terakhir, nomor 5, kondisi lingkungan air kolam yang di dalamnya mengandung bantuan semburan air ataupun aerator. Ya, setiap kolam ini ada aerator. Ya, untuk sirkulasi udara atau menghasilkan oksigen. Ya, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penebaran bibit dalam sistem bioflok. Yang pertama, penebaran bibit dapat dilakukan setelah air kolam sudah matang sehingga flok terbentuk. Ya, kemudian lakukan pengecekan pH keasaman air sehingga pastikan pH-nya netral. Pastikan Anda melakukan penebaran benih di saat malam hari ataupun pagi hari sehingga jam 5 pagi sudah siap digunakan. Ya, yang kedua, pastikan Anda menebarkan bibit ikan yang ukurannya kurang dari 7 cm sehingga jumlah ikan lele tetap daya tahan hidupnya lebih tinggi dan memiliki umur yang lebih besar dari suhu lingkungan. Ini umur kurang lebih 3 minggu.
Ya, yang ketiga, pastikan Anda melakukan pemberian pakan yang konsentrasinya lebih banyak saat malam hari, sehingga sifat lele noktural atau aktif saat malam hari bisa lebih efisien. Kemudian campurkan probiotik di dalam pelet dengan konsentrasi sekitar 4 ml per kilogram. Anda juga bisa memberikan pakan ikan yang sudah dicampur dengan probiotik. Selain itu, pastikan Anda bisa mengatur pakan secara teratur sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang keempat, Anda bisa mengatur pengolahan air sehingga penerapan sistem bioflok tidak membutuhkan ganti air hingga panen tiba. Anda pun bisa melakukan penambahan air sehingga tubuh lele bisa bertambah sehat dan besar, sehingga berikan probiotik seminggu sekali sebanyak 5-10 ml per meter kubik, sehingga kestabilan bakteri pengurai berkembang. Ini aerasinya. Ini lele kurang lebih umur 1,5 bulan yang ini. Ya, yang sebelah sana hampir panen, kurang 3 hari panen. Saya ajak ke sana. Ya, selanjutnya Anda bisa melakukan pemeliharaan dengan menghadapi berbagai macam kendala dan rintangan yang sangat bagus sehingga perlu melakukan penanganan yang lebih mudah. Selanjutnya, atur jadwal secara teratur dengan pemberian pakan selama sehari 3 kali. Sebaiknya pagi pada sekitar pukul 00 atau 01 ya, sore jam 3 sore dan jam 9 malam. Ukuran dipakai pun sebaiknya 5% dari berat badan lele. Pemberian pakan pun harus lebih teratur. Anda perlu melakukan pengambilan sampling ikan lele selama 10 hari sekali. Kemudian tentukan pakan secara ideal dengan konsentrasi sebanyak 3-6% dari berat badan lele. Anda juga bisa menambahkan molase atau tetes tebu dengan konsentrasi sebanyak 50 hingga 100 ml per meter kubik. Ini yang mau panen. Selanjutnya, pastikan kolam berada pada konsentrasi sebanyak 28 derajat Celcius. Kemudian suhu bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat keasaman pH, khususnya saat musim kemarau. Nah, ini kalau nggak 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ini udah besar, mulai siap panen. Ndi. Kapan-kapan bos, tak rono bos. Ya, untuk video selanjutnya saya membahas ya penyebab kegagalan budidaya lele. Ya, oke, saya kasih bocoran satu ya. Penyebabnya yang pertama, benih lele masuk dalam kategori buruk. Lele banyak dimangsa hewan predator. Ya, kolam terbuka, suasana kolam sangat tidak stabil atau dilihat dari segi suhu. Suasana di sekitar kolam bisa sangat bising atau ramai. Air dari PDAM membuat budidaya ikan lele menjadi kurang stabil. Cara memberi makan yang salah membuat panen juga bisa gagal. Lele yang bersifat kanibal bisa memangsa banyak lele yang lain. Ya, penyakit lele juga salah satu penyebabnya. Bangkai lele yang sudah mati dan dibiarkan terus hidup dalam satu kolam itu juga salah satu penyebabnya. Ya, oke, pantengin terus channel ini. Ya, insya Allah selanjutnya saya akan membahas ya penyebab kegagalan budidaya ikan lele. Ya, itu tadi salah satunya, nanti satu persatu saya jelaskan. Ya. Oke, saya sudah sampai di sini. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maafkanlah ya.
Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Ini Bos Lele yang punya lele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan selalu.